Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 1 SMA 16 Garut akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang cara kerja ponsel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salim Mugdi Muhammad Ihsan. Perkenalkan, nama saya Asti Dwi Ajhari. Perkenalkan, nama saya Rismawati Pafitriani. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Fahmi Pauji. Perkenalkan, nama saya Winda Fitri. Perkenalkan, nama saya Pina Imanda Aulia. Saya Hilda. Selamat menyaksikan. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara dalam berbentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini dan menafsirkannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini menafsirkannya 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika kalian bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka kalian akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan, jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya, karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel atau lebih khususnya lagi kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Gelombang elektronik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke bus transfer box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi, memang benar komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan. Tapi ada masalah besar yang sengaja tidak kami jawab. Komunikasi seluler hanya akan berhasil jika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MCT. MCT adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MCT. Ketika Anda memilih kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSC
yang ditentukan. MCT ini akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini akan menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar home MNC Anda, MNC baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan Fork MNC. Ketika Anda masuk wilayah Fork MNC, MNC ini berkomunikasi dengan home MNC Anda. Singkatnya, home MNC Anda selalu beritahu di mana Anda berada untuk memahami di mana Anda berada. Untuk memahami di mana ponsel pelanggan dalam area MNC menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbarui lokasi si pelanggan ponsel telah periode tertentu. Ketika ponsel melewati menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MNC Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MMC John. Sekarang, MMC John memeriksa MMC-nya saat ini. Jika John berada di home MMC-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun, jika John tidak berada di home MMC-nya, MMC John akan meneruskan permintaan panggilan ke Poren MMC. Poren MMC akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John, dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentan frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. 1. Distribusi closed frekuensi dan 2. Teknik akses berganda. Pada teknik pertama, cloud frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati kepada menara sel yang berbeda. Dalam teknis akses berganda, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Sekarang, pertanyaan besar mengapa ada generasi berbeda dari teknologi ponsel. 1G awalnya memungkinkan penggunaan untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel pasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Masalah pertama adalah transminisir kabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber internal, jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Masalah kedua adalah menggunakan teknik FDMA yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan tidak efisien. Faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua. 2G menggunakan akses berganda digital, yaitu teknologi TDMA atau CDMA. Generasi kedua juga memperkenalkan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G menggunakan teknik akses ganda, WCDMA, bersama dengan peningkatan bandwidth kecepatan 3G. 2 Mbps menggunakan transfer data, seperti menggunakan GPS, panggilan suara, dan lainnya. Berikutnya muncul 5G dengan kecepatan 20-100 Mbps yang cocok untuk film dan televisi resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena UV timbal teknologi dan MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi seluler berikutnya yaitu 5G yang akan segera diluncurkan dan akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar.
Sekian video pembahasan tentang cara kerja ponsel dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, share dan subscribe. Selamat Jangan lupa juga. menyaksikan. Dadah.